Halo semuanya, teman-teman. Sekarang kita akan unboxing lagi dan ya, di sini aku ada paketan lagi ya, Bro, dan ini paketannya lumayan gede dan di sini aku beli sebuah voltmeter ya. Yang pertama itu yang mini COS dan yang kedua tuh yang Helles ya, Bro. Jadi aku beli dua, yang mini sama yang standar yang agak gedean gitu ya. Dan ini untuk paketannya seperti ini. Dikemas pakai bubble wrap hitam anjas dan ya, sekarang kita akan unboxing dan nanti kita tes. Semoga ini si paketannya berfungsi dengan baik ya. Oke, berarti sekarang kita unboxing dulu saja si paketannya ya, Bro. Let's go. Ini dia teman-teman si paketannya, ada Helles CX393 dan COS SP110 aja. Jadi aku beli dua ya. Ini yang kedua tuh untuk cadangan atau kalau laku ya aku jual lagi, dan ini dia si COS SP110 dan bentukannya seperti ini ya, Bro. Jadi yang ini ukurannya rada kecil, jadi lebih simple, lebih fleksibel dan lebih gampang diselap-selip ya, Bro. Multitester COS model SP110 dan ini murah banget, cuy. Ini aku beli dengan harga 25k ya, Bro. Dan ini di bagian kertas belakangnya tuh ada Vetus, 7 rank, 4 rank, DC AC, 2 rank AC turret, nah gitu-gitu ya, Bro. Jadi spesifikasinya juga sudah tertulis di situ. Jadi bisa teman-teman baca lagi aja kalau teman-teman mau beli gitu ya, Bro. Dan di sini kita dapat kabel testernya, kabel probe-nya ya, Bro. Ada hitam sama merah. Ini untuk yang hitam itu negatif dan untuk yang merah positif ya, Bro. Oke, bentar, sekarang berarti ini kita lanjut tes aja ya. Kita sambung-sambung, kita pasangkan dulu. Nanti kita tes, semoga ini berfungsi dengan baik ya. Dan ini bentukan multitester, isi probe multitesternya ya, Bro. Seperti ini bentukannya. Kabelnya gak begitu panjang tapi ya sesuai ya. Ini kan multitesternya ukurannya tuh kecil, jadi gak usah panjang-panjang ya. Nah, itu di bagian samping ada kayak potensial gitu, Bro. Itu buat mengkalibrasi. Nah, ini di bagian belakang ada tulisan-tulisan tuh kecil, tulisan warning gitu ya. Dan untuk body semuanya aman ya, Bro, gak ada penyok atau cacat gimana tuh gak ada. Dan berarti ini tinggal kita testing aja. Dan misalkan teman-teman mau beli, link pembeliannya aku simpan di bawah di deskripsi video ya, di bawah cek aja. Misalkan teman-teman mau beli yang COS SP110 ini, oke. Sekarang kita lanjut pasangkan dulu aja si probe-nya dan kita akan tes, semoga berfungsi dengan baik. Untuk skalanya kita tes di skala ya, ini sudah di dan ini gak berfungsi, Bro. Ini tidak jalan. Itu si probe sudah aku sambung dan itu bagian adjuster buat kalibrasi sampingnya udah aku putar-putar gak bisa. Bisa dipastikan ini mungkin gak ada baterainya ya. Oke, sekarang kita buka dulu lalu kita coba cek apakah ada baterainya atau enggak. Ini dia, Bro ya, teman-teman, sudah aku buka dan ternyata tidak ada baterainya, anjas. Itu dia. Kelihatan sama teman-teman ini gak ada baterainya. Oke, bentar. Kita pasang baterai, kita coba kita tambahkan baterai. Ini untuk jenis baterainya model baterai A2 ya, Bro. A2 1,5 volt ya. Dan oke, kita langsung pasang saja. Nah, di situ aku pakai baterai ABC susu dan kita tutup kembali. Bentar, Bro, itu pas kita tutup tuh rada susah, itu rada padat dikit ya, Bro. Mungkin karena ini bodinya plastik, jadi pas aku pasang baterai itu rada meral dikit gitu ya, Oke, lanjut tes aja lah. Kita testing ya, wajar saja lah, Bro. Kalau ada kurang presisi atau gimana gitu, wajar saja, kan ini harganya pun cuma 25 gitu loh, Bro. Oke, itu dia bisa. Multitesternya aku sambung di skala X10 dan jarumnya aman ya, Bro. Jalurnya angkat dan dikalibrasi pun aman tuh, Bro, bisa ya. Dikalibrasi bisa dan berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Dan bedanya sama yang gede tuh, untuk yang ini ukurannya kecil dan untuk yang aku beli tuh yang Helles tuh yang jarumnya tuh persis stabil ya. Jadi jarumnya stabil. Untuk yang ini seperti biasa jarumnya belum stabil ya. Dan sekarang kita coba tes di DC volt ya, DCP-nya. Oke, itu di skalanya 10 ada, berarti kita bacanya untuk yang 10 volt yang warna merah tuh ya. Itu yang warna merah. Itu yang kedua yang 10-50, berarti itu yang DCP. Sekarang kita ngecek ukur tegangan DC di 10 volt saja, Bro. Nah, apakah sesuai dengan yang digital? Nah, itu yang digital yang Sunshine. Kita coba nanti kita compare ya, Bro, apakah pembacaannya sesuai. Nah, di situ terdeteksi 4 volt ya, Bro. Nah, itu aku baca yang merah tuh, Bro, yang garis-garis merah. Berarti itu yang skala 10 volt ya. Oke, itu udah aku pentokin di 10 volt tuh ya, mentok. Oke ya, itu berarti tegangannya 10 volt lah. Di situ terbaca 10 volt di si COS SP110. Sekarang kita sambung ke si Sunshine DT9205E.
apakah tegangannya 10 volt, dan ternyata sama bro, 10 volt. Nah bisa teman-teman lihat, bentar-bentar, nah itu dia, bisa teman-teman lihat di jarum yang si kos agak agak labas sedikit ya tadi. Oke, kita bentar kita kurangi dulu tegangannya. Kita pakai 5 volt saja. Nah di sini di 5 volt tuh udah pas ya bro, tengah-tengah itu 4, tengah-tengah itu, yang tengah-tengah tuh ada garis rada tinggi dikit, berarti itu di 5 volt ya bro. Nah itu skalanya sudah di 5 volt, berarti di si kos ini terbaca 5 volt, dan di digitalnya, di Sunshine, di voltmeter digitalnya terbaca 5 volt juga ya bro. Berarti untuk pembacaannya ini ya lumayan cukup akurat ya bro untuk pengukuran tegangan. Tapi menurutku sih kalau ngukur-ngukur tegangan mending pakai yang digital saja gitu ya. Oke, itu dia si kosnya sudah berfungsi dengan baik, dan sekarang kita tinggal unboxing. Kita buka ini yang si Helles YX393 ya. Anjas, high quality multitester, fuse and diode, transistor, LED test, buzzer sound ya, anjay, protective holster, bla bla bla, itu dia ya bro. Seperti ini untuk si kemasannya Helles. Nah itu bagian samping. Jadi di sini ada apa spesifikasi singkatnya tuh bro. Jadi di dalamnya itu sudah include baterai, ada baterai gitu ya bro. Lalu di bagian sini ada analog multimeter high sensitivity gitu ya, spesifikasi dan fitur-fitur yang dimiliki oleh si Helles YX393 ini ya bro. Nah itu rada penyok dikit, semoga saja dalamnya tidak penyok ya. Dan oke lah, sekarang kita lanjut keluarkan dulu saja. Kita buka-buka anjoy, dan di sini gak ada segel-segelnya gitu bro. Biasanya kan ada kalau beli barang baru tuh ada segel-segelnya gitu, tapi ini gak ada bro. Mungkin yang seperti ini tidak disegel ya, sepertinya sih. Oke, di sini kita dapat apa tuh, manual book ya sepertinya. Lalu di sini ada kabel probe-nya merah sama hitam. Lalu di sini ada si multi testernya aja. Oke, sudah kosong ya. Berarti ini cuman ada tiga unit, ada 3 pieces, berarti voltmeter, kabel probe sama si apa tuh manual book ya. Oke, kita lihat dulu ini si Helles Professional Rebus analog multimeter ya bro. YX393 with protective holster. Oke, ini berarti manual book ya. Oke, kita coba lihat ini untuk si manual booknya, ada manual operasi pendahuluan. Ini untuk bahasanya bahasa Indonesia ya bro. Jadi buat teman-teman yang beli voltmeter gini yang dari toko ini sudah dapat manual book yang versi bahasa Indonesia. Dan untuk link mobilenya lupa bro, gue gak kasih tahu, ada di deskripsi video di bawah misalkan teman-teman mau beli. Itu dia, ada catatan tes kontinuitas gitu-gitu ya bro. Silahkan teman-teman pelajari saja di rumah kalau teman-teman mau beli. Atau kalau mau yang ini dibaca, silahkan pause aja videonya, lalu naikkan resolusinya ke resolusi tinggi supaya lebih jelas ya bro. Anjay. Oke, seperti itulah sebelum pemakaian tuh wajib ya gitu-gitulah bro. Pendahuluan tuh ya, spesifikasi. Jadi sudah ditulis di sini ya anjay. Oke. YX393 Helles ya bro. Nah ini untuk alpometer yang ini, multitester yang ini aku beli dengan harga 200k gitu bro. Tapi gak tahu sih ini original atau enggak, tapi ya 200k pirakunya KW. Dan sekarang kita lanjut pasang dulu saja. Ini si probe-nya ya. Jadi di sini untuk probe-nya tuh, ini untuk kabel jarum probe-nya tuh ada tutupnya lagi bro. Anjay, premium sekali ini untuk kabel probe yang ini. Beda ya sama yang tadi ya, sama yang kos tuh beda. Dan ini untuk kabel pun lumayan panjang, dan untuk plastik si kabelnya pun, karetnya pun lumayan tebal juga ya. Berarti ini lumayan lah. Dan oke lah, sekarang kita lanjut buka-buka dulu aja itu penutupnya. Jadi itu bagian atas bawah semuanya di probe-nya itu ada penutupnya gitu bro. Anjay, ini sangat premium sekali. Oke lah, ini dia, kita lihat dulu ini untuk bentukan si probe multitesternya seperti ini. Nah ini dia teman-teman ya, bisa teman-teman lihat seperti biasa ya, untuk warnanya warna merah sama hitam, dan untuk kabelnya lumayan tebal juga, dan sudah lumayan tebal. Oke, sekarang kita lanjut buka ini, dan di sini masih dikasih di bubble wrap ya anjay. Jadi mungkin supaya lebih aman ya, jadi di bubble wrap. Dan sekarang bentar bro, ini pas aku goyang-goyang itu kayak ada suara kotak-kotak itu bro. Nah itu kayak ada kelutak-kelutak itu, mungkin nanti kita buka aja lah bagian dalamnya, apakah ada yang lepas atau gimana gitu ya, tapi kita gak tahu. Nanti kita coba buka. Dan ini tampak depan seperti ini. Nah itu dia, teman-teman bisa lihat di bagian jarumnya, beda sama yang kos ya bro. Untuk yang ini jarumnya stabil ya, dan untuk selektornya pun lumayan enak juga. Jadi ya lumayan lah, dengan harga 200k kita dapat yang sedikit premium mungkin ya anjay. Oke, jadi ini di bagian belakangnya ada mounting lagi, ada dudukan. Jadi supaya ini posisinya bisa diberdirikan atau mau digantung juga bisa.
atau mau direbahkan juga bisa ya. Jadi ya lumayan dah. Heles YX393. Oke, lumayan ini multitester. Dan oh BTW ini aku bongkar juga ya teman-teman, misalkan teman-teman penasaran bagian dalamnya, cek aja deskripsi video ya bro untuk video pembongkarannya. Dan ini bagian depan tampak bagian fitur-fitur di bagian display jarumnya ya bro. Lalu ini di bagian selektornya seperti ini, ada DCP, ACP, ada off, lalu ada skala ya itu dia. Lalu nah itu batu untuk ngetes baterai ya, baterai 1,5 volt sama 9 volt. Lalu ada DCMA ya, miliampere dah gitu-gitulah bro. Jadi bisa silakan teman-teman pelajari saja ya. Misalkan teman-teman mau beli bisa dipelajari lagi ya. Anjay. Oke, sekarang kita lanjut sambung saja. Kita sambung saja dan oke, berarti yang probe merah positif dan probe hitam ke negatif ya, itu dia ke COM. Lalu kita coba di skala X10 dan oke, jarumnya naik ya bro. Lalu di skala ini, nah ini ada buzzernya bro. Nah itu dia kan bersuara, berarti ini kelebihan dari si Heles ini, Heles YX393 tuh ada buzzernya ya bro. Jadi bisa teman-teman bisa ngukur kabel gitu bro, nyambung enggaknya dengan fitur buzzer ini anjay. Nah itu yang batu pas kita sambungin probe-nya gak bisa bro, soalnya itu buat ngetes baterai. Oke, bentuk buzzer berfungsi dengan baik. Lalu X10 ya, 10K berfungsi juga. Lalu itu untuk bagian adjusternya pun berfungsi dengan baik ya bro, untuk mengkalibrasinya berfungsi dengan baik. Jadi oke, lumayan ya. Dan oke, sekarang berarti aku penasaran ini yang suara kletak-kletak di dalamnya. Aku mau coba buka bagian itu, bagian penutup itu. Oke, sekarang kita buka dulu aja ya bro. Oke bro, ini deh sudah kita bongkar dan ternyata itu yang suara kletak-kletak tuh itu ada fuse yang copot ya bro. Sepertinya itu fuse cadangan dan bentar bro. Tadi di kemasannya tuh, di dusnya tuh ada ikon gambar baterai A2 2 biji. Dan di sini untuk baterainya A2, ini jenis baterai A2 tapi 1 biji bro. Bentar-bentar, ini bagaimana ya? Sepertinya ini itu baterainya power flash alkalin tapi cuma 1 biji. Dan ya gini bro, ini katanya ini disebut original tapi baterainya cuma 1, gak sesuai spek gitu bro. Gimana ya? BTW ini gimana ya? Cuman itu untuk yang 9 voltnya sih benar bro tuh. Itu yang 9 voltnya bener Heles ya 9 volt. Cuman itu yang baterai A2 nya kok ini cuma 1 biji gitu, berbeda banget. Dan itu untuk yang baterai yang Helesnya gak bisa kita buka bro. Dan untuk ngebukanya itu harus ngebongkar total ya sepertinya. Dan untuk BTW ini voltmeternya aku bongkar total juga. Soalnya ini penasaran aku dalamnya, masa ini di spesifikasi di kardusnya 2 baterai tapi yang A2 nya ya 2 baterai tapi ini cuma 1 baterai. Jadi nanti kita akan bongkar ya bro. Untuk video pembongkarannya ada di deskripsi video, cek saja di bawah. Oke. Dan oke lah, gak apa-apa, ini kita pasang lagi aja. Ini cuma 1 baterai dan di fiturnya pun juga kalau gak salah bisa ngecek, bisa ngetes lampu LED gitu ya, LED 3 volt, LED lampu LED gitu ya. Dan di sini kalau baterai 1,5 voltnya cuma 1 biji, gimana mau bisa ngetes LED gitu loh bro. Dan oke lah, ini kita pasang lagi aja dan kita cek saja ke fungsi-fungsi yang lainnya ya bro. Dan untuk voltmeter ini aku penasaran juga sih bro dalamnya seperti apa. Pokoknya cek aja deskripsi video di bawah untuk video pembongkarannya ya. Dan oke, sekarang kita lanjut testing aja si voltmeternya. Berarti sekarang kita tes yang bagian DCP nya ya bro, pembacaan tegangan DC nya ya. Kita coba cek pembacaan tegangan DC nya. Kita compare sama si Shanshin yang digital, apakah pembacaannya sesuai atau enggak gitu bro ya. Ini voltmeter harga 200 kayak bro, ini si Heles, tapi kok tidak sesuai dengan spesifikasi yang di kardusnya gitu ya. Yang itu yang kelihatan banget tuh yang di kardusnya tuh 2 baterai A2 tapi pas dibuka cuma 1 baterai A2 gitu bro. Aneh banget. Oke lah, gak apa-apa. Yang pertama kita lihat dulu ini untuk pembacaan tegangan DC 5 voltnya. Di si Shanshin terbaca 5 volt, di si Heles terbaca berapa tuh? Itu 5 volt lebih bro di si Heles. Itu rada geser dikit tuh, kelihatan tuh bro. Harusnya pas di garis yang lebih tingginya itulah bro. Bentar, kita naik ke 10 volt. Nah di 10 volt tuh pas di angka 10 ya bro. Tuh jarumnya pas di angka 10. Bentar. Nah tuh kelihatannya bro. Sama teman-teman kelihatan itu yang 10 volt pas di angka 10 ya. Si Shanshin-nya pun 10,2 ya, 10 volt ya. Kita turunkan ke 5 volt. Ini ke 0 volt baru. Bentar, kita naikkan lagi. Kita tambah lagi nah ini di 3 volt dulu.
Ini di 3 volt, cuman di si Hellas terbacanya tuh 3 lebih bro. Tuh kan itu habis angka 2. Nah 2, 3, ini itu 3 lebih 2 strip tuh bro. Harusnya kalau 3 volt tuh di angka pas di tengah-tengah aja bro. Berarti ini untuk tegangan rendahnya, pembacaan tegangan rendahnya tuh rada lebih dikit. Cuman untuk tegangan yang mentoknya tadi terbaca pas gitu bro. Berarti ini harus gimana ya, untuk pembacaan tegangan tuh ini kurang recommended sepertinya bro. Soalnya si garis jarumnya itu kurang presisi di garis yang voltnya gitu bro. Dan berarti ini lebih cocok kita pakai di ohmnya saja ya bro. Seperti di ohm ya, di buzzernya, lalu di X1 buzzer, dan ya kita pakai yang itunya saja ya bro. Dan selanjutnya berarti kita testing dulu aja lah. Ini bagian umumnya itu untuk buzzernya aman, berfungsi dengan baik ya bro. Untuk buzzernya sih bersuara ya, tapi untuk ngecek LED apakah bisa nanti kita tes mungkin ya. Dan untuk X1 nya bisa juga, itu adjusternya pun berfungsi dengan baik ya tuh, pas kita putar langsung jarumnya bergerak, berarti adjusternya berfungsi dengan baik. Dan di X10 pun aman ya bro ya, kelihatan sama teman-teman di X10 aman. Lalu di X100 ohm aman, di X1K aman, dan 10K nya pun tadi sudah kita tes aman juga ya bro. Berarti ini untuk si voltmeter Hellas ini lebih cocok kita pakai yang di skala ohmnya saja ya bro. Soalnya pas kita ngecek tegangan DC tadi ngecek 5 volt aja jadi 5 lebih dikit, lalu ngecek 3 volt jadi 3 lebih dikit, itu kurang pas gitu ya. Dan oke lah, misalkan teman-teman mau beli ya ini si Hellas ini, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video di bawah, dan ini aku bongkar juga ya bro. Pastinya aku bongkar, aku penasaran. Link video pembongkarnya di bawah juga, dan ini untuk si kos ini link pembeliannya juga ada di deskripsi video di bawah, dan untuk pembongkarannya juga ada di bawah ya di deskripsi video. Oke, jadi itu saja dulu video kali ini. Thank you for watching, dan ini dia kos Hellas. Pokoknya silahkan sabar aja ya bro. Yo.